Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 40 Meisyarah. Di balik pekatnya malam dan suara jangkrik serta kodok yang mengorek di tepi rumah itu, masih terdengar suara saling sahut menyaut penuh si tegang. Dari dulu apa aku bilang? Bapak kurang tegas kalau mau meraih ridho dan barokah itu nggak harus mengorbankan kebahagiaan Mei, Pak. Dari ranjang tempat Mei menyusui Alia, suara itu terdengar. Itu adalah suara bariton Mas Aryo, kakaknya yang lama tinggal di Batam. Baru 10 hari ia pulang ke Dieng karena kepentingan bisnisnya di Jogja. Ia belum jadi pulang ke Batam demi intervensi masalah pelik rumah tangga adiknya. Mas Nung dan suaminya, Mbak Nung dan suaminya, juga Simbok dan Bapak juga berkumpul di ruang tengah sedang membicarakan urusan rumah tangga Mei hingga tengah malam. Karena 2 tamu agung yang baru datang ke rumah itu dalam kurun waktu 2 hari, yaitu Bu Nyai Mansur, Ibu Naning Mazarina, dan Bu Nyai Moksonah Tegal Klopo. Bu Nyai Mansur datang demi menjenguk cucu besannya sekaligus silaturahim pada istri kedua menantunya. Tapi ada hal-hal yang tak disukai oleh Mas Jo dari kedatangan itu. Oh, jadi Bu Nyai menyuap Simbok dan Bapak. Dikira anak-anaknya nggak mampu berangkatin umroh. Dikira kita miskin lalu gampang aja jual Mei pada mereka. Cianjuk. Mei gemetar memeluk tubuh mungil Alia. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Ia benamkan ke dalam bantal bunga-bunga yang selama seminggu ini sudah hafal dengan tangisnya. Bantal yang menemaninya tersungkur kala Bu Nyai Moksonah menelpon dari Mekah sana demi melihat cucu kesayangannya. Dan ia harus berpura-pura tak ada masalah apa-apa. Hingga setahu Bu Nyai, ia masih ada di rumah Tegal Klopo bersama Gus Afas. Ia gemetar mendengar magian Mas Yo yang terdengar keras dari tempat tidurnya. Dalam pandangan Mas Yo yang tidak pernah ngaji di pesantren, alasan Bapak meraih ridho guru dengan menikahkan Mei tentu saja sebuah lelucon. Ditolak saja, Mbok. Ajakan umroh itu hanya merendahkan Simbok dan Bapak. Wes toh, nanti Aryo umrohkan. Di balik tangisnya, Meisyarah mencuri dengar rembukan itu. 2 hari yang lalu, ia sempat melihat Bu Nyai Mansur meminta berkas-berkas penting pada Simbok dan Bapak guna melengkapi formulir. Ojo ngono Nung, Bu Nyai ki niat mempererat silaturahim. Alah, iku mung basa-basi aja Pak. Aku sudah tahu, ditolak saja Pak. Nyatanya Bu Nyai tahu toh kalau Mei sedang pulang ke Dieng. Tapi kamu kan tidak ketemu langsung dengan beliau yo. Kalau ketemu langsung sudah aku marahi mereka. Hush. Di sela-sela sesi mengupingnya, Mei tersentak karena HP di atas lemari berbunyi. Itu adalah deringan yang mendebarkan. Bagaimana tidak? Sudah semingguan ia hanya membaca chat lawas Gus Afas WA yang begitu romantis, yang tak satu pun pernah ia hapus dari sana. Berharap akan ada chat baru yang menanyakan kabarnya, kabar Alia dan keluarga.
bertanya apakah ia sudah tidur, sudah makan, atau bahkan menyusui Alia. Apakah ia rindu pada Gus Afas? Dan sebaliknya. Tapi sayang, pesan itu tak kunjung datang. Seperti menanti pelangi datang saat terik menerpa. Justru telepon dari Bu Nyai yang berhasil mengguyur hatinya yang bagi kemarau panjang. Ia simpan rutukan itu dalam tiap doa-doanya. Ia sembuhkan dengan mengenang chat Gus Afas, membaui aroma sarung kotak-kotak yang ia selimutkan pada Alia. Ia masih tetap mencintai suaminya hingga detik ini. Pesan itu masih selalu ia nanti. Dan deringan itu membuat nafasnya tak beraturan. Suaranya yang begitu keras membuat Mbak Yanti mengintip ke kamar. "Mana Ugi dong?" tawarnya pada Mei, agar Mei leluasa meraih HP di atas lemari. Matanya membelalak seperti menemukan keajaiban dengan membaca sebaris nama sang penelpon. Gus Afas. Itu adalah nama yang selama ini ia harapkan muncul di layar HP. Dalam, tangan Mei gemetaran. Suaranya hampir saja meledak. "Nggih Gus, nggih, matur nuwun." Dalam, tangan Mei gemetaran. Suaranya hampir saja meledak. "Siapa itu? Suamimu?" tanya Mbak Yanti setelah HP itu ia letakkan. "Iya Mbak." Rupanya suara Mbak Yanti terdengar dari luar. Mas Yo dan Mbak Nung ikut melongok, mengawasi Mei yang mulai mencari tas dan menata isinya. "Kenapa suamimu telepon?" Nada suara Mas Yo terdengar ketus. "Gus Afas badhe rawuh." Mesyarah beranjak ke dapur mengambil ceret untuk merebus air panas dan mulai mengambil bawang juga gandum untuk membuat adonan tempe. Mas Yo turut mengekorinya dan memandangnya dengan pandangan aneh. "Kamu ini sekeluarga lagi sebel sama suamimu, kamu malah dengan entengnya menerima dia dengan sukarela." Mesyarah menaruh wajan di atas kompor, mulai mengulek bawang dan merica. "Mei, rungokno to. Mas Yo iki masih di sini demi kamu." Mei lanjutkan dengan mengiris tempe tipis-tipis dan menyeduh gula di dalam cangkir besar. "Dia sudah merendahkan keluarga kita sedemikian rupa, mau-maunya kamu menerima dia semudah itu." "Mas Yo tidak tahu masalahnya, itu sudah berlalu Mas," jawabnya. "Berlalu gimana? Uang baru semingguan kamu bilang sebenarnya dia gak cinta selama ini cuma demi istri pertama. Apa itu kalau bukan seenaknya sendiri?" Mei memejamkan mata. Menyesal karena menceritakan semuanya pada emak saat ia tak kuat lagi menanggung beban. Kini cerita itu menjadi senjata keluarganya untuk menyalahkan Gus Afas. Mas Aryo memaksanya mematikan kompor, merebut pisau dari tangannya. "Kamu mau goreng tempe buat Gus Afas, hah? Sudah lumayan Mas Yo gak ngelabrak ke Tegal Klopo." "Mas Yo, Gus Afas tidak sejahat itu." Wong wadon ki, nembe dikumbali sedilut langsung berubah 180 derajat.
Masmu ini punya mata-mata di Tegal Klopo. Kamu pikir Mas gak tahu? Kamu selalu terkungkung dan terkengkang oleh istri pertama. Pikir kamu ini istri bukan pembantu. Kan dulu khotimah di sana. Apa begitu poligami yang diajarkan Rasul? Kamu khotimah lalu tak layak dapat keadilan. Mas yo tahu dari awal kamu memang dirancang jadi alat pemberi keturunan. Astagfirullah Mas, hati-hati kalau bicara. Tatapan menghunus ke mata Mas Yo. Masalahnya tidak sesederhana itu Mas. Nyatanya Bu Nyai dari Tuban datang ke sini mau menukar bayi dengan ajakan umroh. Apa itu namanya kalau tidak dirancang? Seluruh keluarga mulai muncul satu persatu di belakang Mas Yo. Emak menangis di balik kerudung parisnya, bapak mengelus dada dan berkaca-kaca. Bukan begitu yo, Bu Nyai memang ingin menjalin silaturahim, sergah si Mbok. Tapi Mbok, Nunung memang sudah tidak serg dengan pernikahan model begini. Akhirnya Mbak Nung turut bersuara. Apa Mbok rak kroso? Bayi abang entes lahir wae wis kon bali mang Tegal Klopo. Terus bayi abang dipaksa ngemik susu formula demi istri tua. Mai tak berani protes. Belum kalau kondangan apa Mai sering diajak. Sering-seringnya tetap istri pertama kan yang pergi. Itu karena yang punya acara nikahan temannya Ning Mak Zarina, Mbak Ning. Saya gak kenal. Sergah Mei. Ah, kamu ini dibela malah tidak tahu diuntung. Masalah rumah makan juga toh. Tiap hari kamu yang urus olahan bumbu tapi uangnya masuk ke kantong istri pertama semua. Hidupmu akan selalu merana kalau terus-terusan dikaitkan dengan ridho, Mei. Jari telunjuk Mbak Nung mengarah tepat ke kening Mei. Simbok membisu mendengar kenyataan itu. Perihal makna ridho ini hanyalah Mesyarah yang faham karena dia satu-satunya santri di rumah itu. Bagi kedua kakaknya yang orang awam, ridho serupa belenggu yang menjerat. Saat banjir mulai menggenang di pelupuk matanya, saat nafasnya semakin menderu dan ia bersandar di tembok yang lembab, saat itu juga suara ketukan pintu dan salam terdengar bergantian. Seluruh anggota keluarganya bergeming saling pandang. Baru setelah ketukan yang kesekian kali dengan jeda yang lumayan, Simbok beranjak membukakan pintu. Dari sudut matanya yang berair tertatap bayangan Gus Afas dengan kemeja abu-abunya. Hikmat mencium tangan Simbok dan bapak. Ia memang selalu tampan dalam keadaan apapun. Bahkan senyumnya sekilas telah mengobati kerinduan Mesyarah yang menggunung. Kini ia menjatuhkan pantat di kursi rotan karena Mas Yo lebih dulu menyalami Gus Afas. Mei menahan diri untuk menumpahkan kerinduannya. Jadi jenengan datang mau jemput Mei, padahal belum sempatkan meminta maaf pada bapak dan Simbok. Suara itu semakin mengukuhkan kesinisan Mas Yo tanpa basa-basi. Gus Afas mengangguk. Maaf, beberapa hari ini saya repot. Oh, jadi tidak ada waktu untuk meminta maaf pada mertua. Nafas Mas Yo menggebu-gebu. Bukan begitu Mas Yo. Maaf Gus, kalau boleh saya jujur, sebenarnya saya keberatan kalau Mei digauli semena-mena. Mentang-mentang dia dulu mondok di Tegal Klopo.
Bapak tergopoh-gopoh berusaha menipis sikap Aryo dengan memegang pundaknya. Tapi Aryo justru naik pitam. Sebentar Pak, orang urusan gus-gusan siapapun itu yang berkaitan dengan keluarga ini akan aku selesaikan dengan tegas. Semena-mena bagaimana maksud Mas Yo? Gus Afas benar-benar gusar. Niat baiknya menjemput Mei rupanya mendapat sambutan yang mengejutkan. Coba Gus angan-angan, Mei ini sudah banyak nurut etika Tegal Kelopo, gak pernah nuntut. Tapi baru salah sedikit saja sudah diusir. Apa itu kalau bukan semena-mena? Malam itu sedang ada masalah runcing dengan keluarga Mazarina, Mas. Tolong pahami saya sebagai orang yang punya 2 keluarga. Mata Mas Yo makin terbakar. Itu bukti ketidakadilan jenengan. Dumeh Mesyara Owang biasa dan Mazarina putri kiai jenengan berat sebelah. Begitu kan? Apa begitu poligami yang diajarkan Nabi? Istri kedua selalu takut pada istri pertama, lalu dinomor 2 kan, tertekan dan terkungkung. Seluruh personil dalam ruangan itu terdiam, tak terkecuali bibir Gus Afas mengatup dengan rapat. Kurang apa Mei ini? Dia mau patuh pada etika-etika Tegal Kelopo, takzim. Tapi apa balasannya Gus? Apa? Mas Yo, saya sudah berusaha muasyarah dengan Mei sebaik mungkin. Saya tidak pernah merendahkannya seperti yang Mas Yo kira. Tapi jika jenengan masih menuduh saya begitu, saya bisa apa? Mata Gus Afas langsung memandang kakak iparnya. Badrun yang berdiri tak jauh dari sana turut memendam marah atas perlakuan itu pada Gusnya. Kami keberatan kalau Mei disamakan dengan pembantu Gus. Mbak Nung turut menghambur meneguhkan persidangan itu. Gus Afas menekan pangkal hidung, mengingat hari-harinya bersama Mesyaro yang mungkin kadang luput dari kepekaan hati. Di mana Mesyaro serba khodimah, padahal ia sama sekali tidak ingin merendahkan. Lalu ia mengatupkan kedua tangannya ke dada dengan sedikit membungkuk. Kula estu nyuwun pangapunten Pak, Mbok pilih sampun nglarani putrane jenengan. Nyuwun pangapunten ugi Mbak Nung dan Mas Jo. Tapi saya datang dengan itikat baik, saya tidak akan menyanyiakan Mei, katanya. Beberapa detik masih hening. Simbok dan Bapak hanya mengangguk-angguk dengan wajah yang ditekuk. Ketika Gus Afas hendak masuk ruang tengah, tangan Mas Yo menahannya. Sekedap Gus, sekedap. Saya ingin bertanya Gus, suatu hari ketika Mesyaro sudah beranak 3 atau 4, lalu lagi-lagi muncul masalah serupa. Jenengan dipaksa memilih siapa yang akan diceraikan. Istri tua atau muda? Gus Afas terperanjat. Tak mengira akan ada pertanyaan macam itu. Siapa Gus? Jangan bertanya begitu Mas Yo, niki pitakon sing boten pantes. Tapi nyatanya jenengan mengagungkan derajat istri pertama di depan Mei. Katanya Tegal Kelopo tidak bisa berkembang kalau tidak karena kakek buyutnya istri pertama. Berarti selamanya keberadaan Mei hanya serep. Astagfirullah Mas Yo.
Gus Afas memejamkan mata. Kalau begitu, sebelum saya izinkan jenengan bawa pulang Mei ke Tegal Klopo, jenengan harus berjanji dulu. Nggih Mas Yo, janji nopo? Tanya Afas lunglai. Jenengan harus berjanji di hadapan kami semua bahwa akan lebih memilih Mei daripada istri tua jika suatu hari terjadi masalah itu lagi. Afas terguncang. Intervensi keluarga seringkali lebih ruwet daripada masalah itu sendiri. Mas Yo mengulurkan kepalan tangan ke arahnya, meminta ia menyanggupi janji itu dengan menaruh tangan di atasnya. Bapak dan Simbok tak menahan tangan Mas Yo, seolah kini seluruh anggota keluarga telah bersekongkol. Setelah puluhan detik, Gus Afas masih bergeming. Mas Yo menarik tangannya dengan emosi. Nggih, sampun Gus. Langkung saya mesyarah dicerai sakniki mawon. Kata-kata itu seperti petir yang merobohkan jiwanya. Kini mata Gus Afas dan Mas Yo saling berpandangan penuh ketegangan. Mesyarah istri saya, Mas. Jenengan berdosa kalau memaksa saya mencerainya. Lebih baik Mei diceraikan hari ini daripada nanti setelah beranak 4. Asal jenengan tahu Gus, masih banyak perjaka yang mau sama Mei, lebih gemati dan bertanggung jawab. Banyak Gus. Kalau 5 atau 10 tahun kemudian, semuanya telah berubah Gus. Biarkan kami memilih kebahagiaan untuknya. Gus Afas menghamburkan tubuhnya kembali ke kursi rotan, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Selama setengah jam, Badrun hanya menjadi saksi kesedihan semua orang yang berada di dalam rumah itu. Kini Simbok gantian menghampiri Gus Afas, duduk di sebelahnya. Kula nyuwun ngapunten Gus, estu nyuwun ngapunten. Tapi kula raos aurat saumpami mesyarah gesangipun boten tentrem. Dengan mata merah Gus Afas bangkit, melenggang masuk ruang tengah menemukan Mei yang tengah sesenggukan di balik tembok menyeka air matanya yang tak mau berhenti mengalir. Ia turut menyeka air mata Mei dengan jemari. Jangan menangis Mei, jangan menangis lelaki yang tidak bertanggung jawab. Tak kuasa Mei menghambur di dada Gus Afas, membenamkan kepalanya dan terisak di sana. Saling mengungkapkan sedih dengan degup jantung yang tak karuan. Tangis itu semakin deras. Boten Gus, boten, jenengan sudah sangat baik untuk saya. Tidak Mei, benar kata Mas Yom. Benar, aku memang telah gagal menjadi adil. Aku memang tidak mampu. Suara Gus Afas tercekat di balik kerongkongannya, memejamkan mata menelan ludah yang keluh. Jangan menangis lagi, Mei. Jangan, kumohon. Jangan menangis lagi, Mei. Jangan, kumohon. Ia belai kerudung Mesyarah dengan jemarinya yang dingin. Akibat gemetaran tak siap menanggung kenyataan itu. Ratusan hari telah mereka lalui bersama merajut kenangan, merenda cinta dalam rumah sederhana dekat galeri Flower.
Dari perasaan dingin hingga kehangatan yang membara, dari menyesap kopinya saja hingga seluruh diri Mesyaro tenggelam dalam jiwanya secara absolut. Dari komunikasi yang garing hingga canda tawa mesra, dari tatapan mata yang hampa hingga berubah menjadi gelora semerbaknya memenuhi peraduan. Kini cinta keduanya di tepi jurang, terperosok di batang pohon yang hendak patah. Karena separuh hati Gus Afas tak kuasa mengiyakan tuntutan keluarganya yang serta-merta dapat menyisihkan Mazarina dalam hidupnya. Ia tak bisa berbohong. Ia bukan lelaki lambe lamis yang mudah mengiyakan janji, tapi nihil dalam realita. Ia laki-laki soleh yang semampunya menghindari kemunafikan dan pengkhianatan. Oleh sebab itu ia tidak menjawab janji Masjo karena ia tahu ia tidak mampu memilih Mesyaro daripada Mazarina. Masjo benar, kau akan temukan lelaki yang baik di luar sana, yang tak akan pernah menduakanmu. Kau berhak dicintai dengan utuh, Mei. Kata Gus Afas menggigit bibirnya menahan sakit. Mengucapkan itu seperti menarik jantungnya sendiri dari tempatnya. Lagi-lagi jemari itu menyeka air mata Mei. Dua telapak tangannya menyentuh kedua pipi dan menghadapkan wajah Mei ke arah wajahnya. Mengajaknya tersenyum di balik isakannya. Berjanjilah untuk tetap kuat, ada ataupun tak ada aku. Berjanjilah. Lalu dengan terpaksa Gus Afas melepaskan sentuhan itu, masuk ke dalam kamar di mana Alia terlelap. Ia gendang bayi itu sebentar. Ia ciumi seluruh sudut wajahnya dan keningnya begitu lama, membenamkan kerinduan pada tubuh mungil itu dalam dekapannya. Baturun tak kuasa memandang drama itu. Ia keluar dari rumah Mei dan menyalakan rokok di sana. Hingga ia telah menghisap 9 batang rokok, Gus Afas keluar dari pintu rumah dengan mata yang mendung dan gurat kesedihan yang amat sangat di balik pekatnya malam dan cahaya rembulan. Beberapa tetangga yang mencuri dengar dari balik tembok terkesiap melihat kepergian Gus Afas menuruni jalanan yang terjal. Begitu sedihnya Gus Afas hingga ia tak mendengar suara Batrun yang menawarkan jaket untuknya kala dingin menusuk tulang. Dua lelaki itu masuk mobil yang diparkir di dekat masjid, menembus pekatnya kegelapan dan keheningan malam, melalui jalanan yang terjal, berliku dan sedikit berkabut serupa hati Gus Afas. Rembulan keemasan yang pucat di balik pohon-pohon yang berjejer sepanjang jalan raya Dieng Wonosobo itu menemani setiap langkah mobil Ford perlahan menuju Purworejo.